Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 12 ini kita akan melanjutkan materi yang terakhir kita bahas di kelas 11, yaitu ada tentang aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, materi-materi itu nantinya akan kita pakai untuk mengerjakan soal di materi peluang ini. Nah, sebelum ke materi peluangnya, kita harus tahu beberapa istilah dalam peluang. Yang paling sering digunakan adalah percobaan dan ruang sampel. Kalian bisa baca sendiri ya. Percobaan itu adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan beberapa kemungkinan. Nah, ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang dihasilkan oleh suatu percobaan. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita melemparkan sebuah dadu. Nah, dadu itu kan terdiri dari 6 sisi, dan setiap sisinya itu ada mata dadunya yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tidak lebih dari itu. Nah, angka-angka itu ketika kita melemparkan sebuah dadu itu, maka akan muncul salah satu mata dadunya. Nah, dari angka 1 sampai 6 itu disebut dengan titik sampel, dan kumpulan titik sampel itu adalah ruang sampelnya. Jadi, kemungkinan yang akan muncul ketika kita melempar dadu adalah mungkin akan muncul angka 1, muncul angka 2, muncul angka 3, 4, 5, 6. Sampai situ aja. Nah, banyaknya angka atau titik sampel dari ruang sampel ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini disebut dengan banyaknya titik sampel atau NS sama dengan 6. Jadi gampang ya tentang ruang sampel. Nah, contoh lagi pada percobaan melempar sekeping uang logam. Tahu kan uang logam? Nah, uang logam itu kan punya dua sisi. Yang satu sisinya itu adalah sisi angka yang menunjukkan nominalnya. Misalkan uang logam 1000-an, berarti angka 1000, terus di baliknya ada uang logam yang gambar di balik angkanya ada gambar Garuda. Nah, jadi ruang sampelnya itu kemungkinan ketika kita melemparkan koin itu adalah kalau nggak muncul angka ya muncul gambar. Nah, angka dan gambar ini adalah titik sampel. Tapi ketika digabungkan keduanya namanya ruang sampel. Semua kemungkinan yang muncul dari melempar uang logam. Dan NS-nya atau banyaknya ruang sampel dari melempar sekeping uang logam ada 2, yaitu si A dan gambar. Nah, kalau misalkan kita melemparkan 2 keping uang logam, gimana? Berapa berapa titik sampelnya? Jadi misalkan kita punya ini uang logam yang pertama nih. Kita tahu kalau 1 keping uang logam itu titik sampelnya ada 2, yaitu angka dan gambar. Ini uang logam yang pertama. Nah, uang logam yang kedua, ketika kita melemparkan uang logam yang kedua ada kemungkinan nanti uang logam yang kedua akan muncul angka lagi setelah yang pertama angka. Atau bisa juga yang kedua bisa muncul gambar setelah yang pertamanya muncul angka. Atau bisa juga setelah yang pertama muncul gambar, yang keduanya muncul angka. Dan setelah yang pertama muncul gambar, yang keduanya bisa juga muncul gambar lagi. Nah, berarti ruang sampelnya yang pertama uang logam pertama muncul angka, uang logam kedua muncul angka lagi. Terus pertama muncul angka, yang kedua muncul gambar. Terus yang pertama muncul gambar, yang kedua muncul angka. Yang pertama muncul gambar, yang kedua juga muncul gambar. Nah, jadi ini adalah ruang sampelnya. Berarti S sama dengan AA, angka-angka, angka gambar, terus gambar angka, terus gambar-gambar. Nah, berarti NS-nya atau banyaknya anggota ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Gitu ya, gampang. Kalau misalkan percobaannya adalah melemparkan percobaan melempar 2 dadu, gimana? Berapa ruang sampelnya dan apa aja ruang sampelnya? Nah, karena satu dadu itu ada 6 titik sampel tadi kan ya, ini ada 6, berarti kalau misalnya 2 dadu ada berapa? Nah,
kita bisa buat tabel seperti ini. Ini untuk dadu yang kedua, ini dadu yang pertama. Nah, dadu yang pertama kemungkinan munculnya bisa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu yang kedua juga kemungkinannya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf ya nggak rapi. Nah, dari sini kita bisa menghubung-hubungkan nih, dari dadu pertama, misalkan dadu pertama muncul 1, terus dadu kedua muncul 1 lagi nih. Jadi kita lihat baris dan kolomnya. Terus dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 2. Terus dadu pertama muncul 1, dadu kedua muncul 3. Terus di sini berarti 1, 4. Ini dadu 1, 1, dadu 2, 5. Ini dadu 1, 1, dadu 2, 6. Berarti kalau misalkan di sini nih, berarti dadu pertama muncul 2, dadu ketiga muncul 3. Kalau di sini berarti dadu 1 muncul 4, dadu kedua muncul 3, dan seterusnya. Berarti ruang sampelnya ada sebanyak ini. Ruang sampelnya ada sebanyak ini. Ada berapa nih berarti? Berarti NS-nya ada NS-nya ada 36. Nah, kalian harus ingat-ingat kalau misalkan 2 dadu itu NS-nya ada 36. Kenapa? Karena nanti akan banyak banget dan sering banget soal muncul tentang dadu, uang logam, dan sebagainya. Jadi kalau 1 dadu itu NS-nya ada 6. Terus 2 dadu NS-nya ada 36. Kalian ingat-ingat karena akan sering muncul soal yang tentang itu. Jadi kalian gak perlu ngitung lagi.